Shalom teman-teman. Malam hari ini kita akan membicarakan sesuatu yang sangat ramai dibicarakan karena memang tidak ada topik-topik yang tergolong primer, doktrin primer itu yang tidak akan menarik semua pihak berbicara. Contoh, pada waktu Konsili Kalsedonia itu ada perbedaan keras antara gereja Kalsedonia Ortodok Yunani dengan Ortodok Katolik. Di satu pihak yang namanya gereja-gereja Kalsedonia berkonfrontasi mengenai frase Kristologi dalam menggambarkan siapa dan bagaimana Yesus itu dengan kelompok gereja-gereja Ortodok Oriental. Ketidaksepakatan ini pertikaiannya 1500 tahun. Rame banget, jatuh banyak korban. Dan untuk bisa duduk kembali dan membahas dengan dengan hati yang dingin, itu diperlukan lebih sekitar 30 tahun. Jadi, begitu ada suatu ajaran tentang yang menyangkut soteriologi penyalipan, ini doktrin utama juga, ini akan menarik semua pihak berbagai elemen untuk membahasnya. Nah, malam hari ini saya kemas dalam bentuk kuliah umum untuk awam. Oleh karena itu saya tidak menyebut nama meskipun kita tahu siapa yang akan dimaksud oleh saya dalam menyampaikan pembahasan penguraian. Saya akan fokus kepada ayat-ayat argumentasi-argumentasi yang diajukan, dan saya akan bahas dengan kajian ilmiah, kajian analisa biblikal, tanpa menyinggung nama orang yang mengemukakan, supaya kita fokus kepada objek yang dibahas, fokus kepada argumentasi yang ditawarkan, dan bukan kepada ad hominem siapa yang menyampaikan. Saya akan mulai. Saya akan membuka kuliah malam hari ini untuk teman-teman. Analisa biblikal Yohanes 8 ayat 44 yang setelah diuraikan oleh pembicara yang saya lihat di dalam perdebatan itu menghasilkan kesimpulan penyalipan itu rencana iblis yang dilawan oleh pihak yang lain. Argumentasi dari tokoh ini, dia mengangkat ayat dari Yohanes 8 ayat 44, kemudian dikuatkan dengan Yohanes 13 ayat 26, 27, bahwa Yudas setelah menerima roti di malam perjamuan terakhir, Yudas kerasukan iblis. Oleh karena itu, atas kerasukan iblis, dorongan iblis, Yudas menjual mengkhianati Yesus dan terjadilah penyalipan. Ini argumentasi penguat dari argumentasi pertama yang menghasilkan kesimpulan penyalipan itu adalah rencana iblis. Teman-teman, di dalam analisa biblikal itu dikenal dua disiplin kelompok ilmu, analisa makro biblikal dan mikro biblikal. Kelompok makro biblikal itu contoh genre, literary structure unit, discourse analysis, konteks, diagram, canonical approach, intertextuality, maksudnya topik yang dibahas ini paralelisasinya ada di kitab apa, di ayat apa, yang masih di dalam satu konteks. Ini intertextuality. Historical background around the books, latar belakang sejarah dari buku atau pasal yang dibahas. Ada pengamatan sosiokultural cultural background around the books. Pengamatannya bukan hanya ke sejarahnya, tapi mengamati kultur sosial dari buku yang dibahas, yang ditafsirkan, yang diteliti ini, chapter ini, itu seperti apa. Ada juga sosiolinguistik analisis, ini menarik, karena bahasa itu kalau kita nggak mempelajari lingkup sosial dan kultur yang berlaku saat itu, kita seringkali salah tafsir karena banyak ungkapan majas yang dipakai itu tidak sesuai seperti yang kita bayangkan. Contoh ya, kita seringkali mendengar, sudah paham, familiar dengan kata air hidup, living water, yang semua pendeta selalu menafsirkan ini maksudnya adalah Roh Kudus, kiasan untuk Roh Kudus. Ya, betul. Tapi sadar nggak,
bahwa living water itu adalah majas gaya bahasa di zaman Yesus yang artinya tuh paralel dengan fresh water atau clean water, lawan dari air got, air comberan, dirty water. Oleh karena itu pada waktu Yesus minta minum, aku akan memberikan living water, apa living water maksudnya aku akan memberikan kamu fresh water atau clean water. Perempuannya kan tanya, kamu nggak punya ember, nggak punya tali, bagaimana kamu bisa memberikan saya air yang bersih? Yang punya alat untuk mengambil air yang bersih di sumur ini saya. Namun dalam percakapannya, perempuan ini baru sadar bahwa air bersih, clean water, fresh water, atau living water, gaya bahasanya itu, ternyata bukan living water yang dipahami, tapi memiliki makna yang lain lagi. Ini pentingnya kajian nomor 9. Termasuk kajian yang ke-10 ada pembahasan analisa alusion. Kita mengamati rujukan-rujukan yang tidak langsung di dalam konteks perikop supaya memperkuat pemahaman dan tafsir yang akan kita bentuk. Analisa yang ke-11 ini ego, gaung apa yang kita rasakan, yang kita tangkap dari perikop atau konteks ayat yang kita gali. Jadi analisa makro ada 11, analisa makro memiliki 11 step, 11 filter untuk menganalisa suatu teks supaya kita jangan sampai keliru atau terlepas salah dalam menafsir, dalam memahami Alkitab. Sekarang kita masuk dalam kajian ilmu mikro. Di kelas, di kampus yang saya masih belajar sebagai mahasiswa, mikro biblical itu dikenal dalam 8 poin. Textual criticism, ini buku wajibnya textual criticism, Novum Testamentum edisi 8, atau UBS, bisa edisi yang 5, terserah. Kajian morfologi, Hebrew Greek accent, analisa leksikal, pembahasan grammar, tenses di sini termasuk. Nah, yang menarik, ini penting tapi jarang dibahas. Ini verbal aspek dan action sort. Ini menarik. Karena kajian aspek verbal dan action sort ini sering kita temui dalam terjemahan, di mana kita baca terjemahannya itu tidak presisi dengan teks asli jikalau kita membaca teks berdasarkan kamus, grammar, dan tenses. Verbal accent, aspek, dan action sort ini yang memungkinkan suatu teks dalam bentuk lampau diterjemahkan dalam bentuk sekarang. Karena verbal aspeknya memaksa seperti itu, sintaksis. Tapi saya nggak akan mengurai detail. Pertama, karena saya bukan ahli bahasa. Di sini ada Pak Moses Manuputi yang sangat-sangat pakar. Mungkin dia bisa menjelaskan lebih. Saya hanya memberikan gambaran tentang dunia analisa biblical. Itu cukup banyak ilmu yang harus dipelajari supaya di saat kita menguraikan ayat dan menafsirkannya, jangan menyimpang atau keliru. Jadi ada 8 step filter. Ini potongan PPT yang saya pelajari di kelas, tapi saya berikan tambahan satu. Jikalau guru saya mengajarkan 19 langkah pengujian analisa biblical supaya kita presisi dan tidak menyimpang dari yang dimaksud, saya tambahkan satu kajian patriska, patrologi, tradisi gereja. Jadi ada 20 langkah yang harus dipersiapkan filter supaya teks Alkitab kita uraikan dan tidak menyimpang dari yang dimaksud. Ada banyak sekali kajian analisanya. Malam hari ini saya nggak menguraikan semua karena nggak mungkin, ini kajiannya berat banget. Saya hanya mengambil beberapa parameter, beberapa analisa yang dirasa cukup signifikan untuk membahas topik malam hari ini. Kegunaan analisa biblical 19 plus 1 metode supaya kita dalam mempelajari tidak keliru, dalam menafsirkan dan mengajarkannya tidak keliru. Sesuai dengan maksud teks di zaman itu, di zaman kuno, sehingga kita bisa mengaplikasikan di zaman sekarang.
teksnya dipelajari, sintaksisnya, morfologi, action start, verbal, leksikon, aksesor, dan sebagainya, ini termasuk dalam mikrobiblical. Kita lihat sosiokultur di zaman itu, supaya jangan sampai pemikiran kita yang modern menjajah tulisan-tulisan kuno bukan berdasarkan pemahaman di zaman kuno ribuan tahun yang lalu. Kita tidak boleh menggunakan pola pikir modern untuk menganalisa kondisi di zaman purba, tapi kita harus rendah hati kembali ke masa lalu di zaman purba dalam sosiokultur yang ada, supaya kita bisa memahami bahasa yang mereka pakai di dalam kitab suci, dalam konteks mereka itu seperti apa. Jadi kita kembali ke mereka, bukan kita yang menggurui mereka. Kira-kira begitu. Kalau kita memahami ini, ini adalah kajian yang akademis, tapi kita bisa pakai menjadi sarana alat untuk berapologetika, baik apologetika ofensif maupun defensif yang sangat-sangat bagus. Nah, saya akan mulai dalam penguraian pembahasan. Saya akan periksa ayat yang dipakai oleh si pembicara dengan analisa mikro biblical. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia, di dalam iblis tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapak segala dusta. Ini ayat yang dipakai yang saya dengar dari perdebatan yang beredar yang dibahas banyak orang. Oke, kita lihat menggunakan analisa mikrobiblical, genrenya itu Injil, artinya itu adalah suatu kitab yang meliput liputan tentang aktivitas sejarah Yesus lahir, hidup, dan matinya, beserta ajaran-ajaran dan keteladanan yang dicontohkan selama kehidupan Yesus. Sekarang kita lihat konteksnya. Apakah konteks Yohanes 8 ayat 44 ini adalah tentang penyaliban? Jangan langsung terlibat pro sana pro sini, menyalahkan dan caci maki. Kita periksa satu persatu. Jadi kita singkirkan dulu kebencian, ketidaksukaan terhadap personal, dan mengarahkan perhatian kita kepada argumentasi yang ditawarkan. Apakah genre dari, apakah konteks Yohanes 8 ayat 44 ini adalah tentang penyaliban? Sama sekali tidak. Yohanes 8 ayat 44 yang dipakai ini sedikit pun tidak berbicara atau ada clue ke arah penyaliban. Terus kita periksa sekarang. Historical background around the book, around the chapter. Begitu kita lihat seluruh pasal 8 dari pasal 8 ayat pertama sampai belakang setelah pasal 8 ayat 44, ternyata ini adalah suatu momen di mana pasca Yesus bertemu dengan perempuan yang berzina, dan setelah perempuan berzina itu tidak jadi di Rajam Batu, terjadilah percakapan dengan orang-orang Yahudi yang ada di sekitarnya itu. Ini historical background around the chapter. Sama sekali tidak menyinggung dan menyentuh ataupun tentang nubuat tentang penyaliban, sama sekali nggak ada di sini. Nah, sekarang kita masuk ke kajian yang lebih dalam. Kita masuk ke dalam kritik teks. Begitu saya perhatikan, saya pelajari teksnya, saya buka Novum, buka UBS, yang saya pakai malam hari ini, Novum Testamentum edisi 28 nih yang di tangan saya ini. Nih, ada varian teks, tapi varian teksnya ini nggak berarti. Dan varian teksnya ini tidak ada hubungannya dan tidak membicarakan sedikit pun tentang penyaliban. Hanya perbedaan gaya bahasa untuk maksud yang sama. Contoh ada perbedaan varian teks di ayat 44 ini tertulis ada beberapa manuskrip kodeks dan nomor-nomor manuskrip yang mengatakan tertulis ok estekem, tidak memiliki, tidak punya tempat. Ini ada di dalam Papirus 72, kodeks B2, kodeks K
Kodeks I dan manuskrip nomor 565. Dan ada varian teks yang lain, tertulis aletheia hoc estin. Aletheia itu kebenaran, hoc tidak, est nada. Hanya narasinya kebalik. Di manuskrip ini kebenaran tidak ada, di manuskrip yang kita baca pada umumnya tidak ada kebenaran. Dan perbedaan teks ini dicatat dan didata. Ini gambarnya. Perhatikan yang paling bawah itu dia kritiknya. Kodeks-kodeks manuskrip-manuskrip apa yang menulis dalam varian ini, aux est decan, didata semua, detail. Ini varian teks di ayat 44 yang menuliskan variasi teks aux est decan, ini di P75, B2 dan seterusnya. Varian teks yang menulis aletheia hoc estin itu Papyrus 66, Papyrus D, Q, Vulgata dan seterusnya. Semua terdata. Yang mana ini cuma hanya gaya bahasa aja tapi tidak merubah arti remaja. Ini kajian kritik teks. Jadi tidak ditemukan satu ayat pun di dalam Yohanes 8:44 itu kata stauro, salib, tidak ada. Yang ada ktonos, membunuh. Tepatnya antropononos, pembunuh manusia. Antropo manusia, ktonos pembunuh. Ayat yang disoroti, khususnya frase yang disoroti yang menjadi perdebatan yang kita saksikan sehingga menarik banyak pihak berbagai aliran gereja ikut rumbuk. Ada kelompok dari Katolik yang mengolok-olok, nah tuh sesama Protestan baku hantam, wah ketawa-ketawa. Di saat dia ngomong kayak begitu, mereka sendiri pun juga akhirnya ikut nimbrung. Karena apa? Perdebatan ini pun membingungkan jemaat Katolik. Sampai pihak Katolik pun, romo-romonya pun ikut menjelaskan dari sisi Katolik. Frase yang dibahas di Yohanes 8:44, dia dia adalah seorang pembunuh manusia daripada mulanya. Ekeinos, dia laki-laki. Anthropononos, a murderer, seorang pembunuh manusia. Ini kalau dibahas secara grammar, tenses, morfologi, verbal aspek, aspek leksikal, aksionsa, dan sebagainya, kita akan kebingungan. Kita akan bingung. Karena tidak ada satupun analisa kata dalam kajian mikrobiblikal yang bisa merujuk kata antropokronos itu mengarah kepada salib. Satupun, gunakan semua kajian ini. Gunakan semua ilmu filologi, linguistik. Tidak akan ketemu kata antropokronos di dalam ayat ini yang artinya penyaliban. Mau dibedah secara sintaksis, antropokronos ini nominatif, predikatif, maksudnya nominatif itu dia itu subjek yang memiliki ciri-ciri hakikat yang terkandung di dalam subjek. Subjek ini memiliki kecenderungan untuk selalu ingin membunuh dan membinasakan. Ini kalau kita kaji sintaksis. Ini penting, saudara. Kita gali dalam ilmu linguistik manapun, kita tidak akan bisa menemukan kata antropononos dalam bahasa asli yang mengarah kepada penyaliban. Kajian ini tidak menyinggung siapapun ya, saya tidak menyinggung pembicaranya, saya hanya membahas dan menganalisa argumentasinya secara akademis. Karena saya lihat di dalam perdebatan yang terjadi itu, orang ini menyimpang dari membahas argumentasi dengan argumentasi, data dengan data, bukti dengan bukti, kepada saling hina, personal ke personal, menjadi serangan ad hominem. Ini saya risih sekali. Karena apa? Menjadi diskusinya nggak bermutu, menjadi saling mengolok, saling menghina, dan saling melecehkan, yang tidak membuat kita menemukan kebenaran dari topik diskusi ini. Kira-kira begitu. Jadi jangan dianggap saya perusahaan ini enggak ya. Saya murni ngomong akademis. Kita bahas antropokronos yang ditafsirkan sebagai ini, artinya penyaliban, Yesus disalib. Kalau kita bahas seluruhnya, dia itu menggunakan kata bentuk tunggal, antropo
Kronos itu pun juga bentuk tunggal. Dia iblis, seorang pembunuh manusia ini bentuk tunggal semua. Kalau membunuh ditafsirkan menyalibkan, kita menggunakan pola pikir yang keliru, gramatikal ketat, apa gramatikalnya, apa arti kamusnya, dan apa tensisnya kita gunakan tanpa melihat aspek yang lain. Misalnya ya, misalnya. Ini ayat tadi itu dapat dibaca secara gramatikal ketat, sebuah oknum iblis membunuh dalam pengertian menyalibkan satu orang manusia. Nah, sekarang saya tanya, jikalau saya menggunakan pola pikir seperti ini, tunjukkan kapan pernah terjadi di dalam sejarah satu oknum iblis menyiksa dan memaku tangan menyalibkan seseorang, satu orang manusia. Tunjukkan di mana. Kita semua nggak akan pernah menemukan. Oke, kalau kita pelajari teksnya itu, frasenya, menggunakan kajian aspek verbal, kita tahu bahwa bentuk tunggal dia seorang pembunuh manusia. Bentuk tunggal dengan bentuk tunggal di sini itu mewakili makna komunal. Dia bentuknya tunggal, tapi maknanya itu mewakili jenis atau komunitas atau spesies atau kelompok. Ini, saya memahami ini setelah saya baca kajian patrologi karena Agustinus dari Hippo dan Cyril dari Alexandria mengatakan dia itu bukan singular dalam pengertian sebuah iblis, tapi ini merujuk baik Lucifer, putra Fajar, termasuk anak-anaknya yaitu setan-setan, dan roh-roh kenajisan. Ini katanya si Kirilos dari Alexandria. Jadi bentuk tunggal antropoktonos ini, kalau dibahas secara aspek verbalnya, ini mewakili komunitas kelompok plural. Dan saya dapatkan ini saya temukan informasi ini, masukan ini setelah saya belajar kajian patrologi. Makanya dari 19 langkah yang diajarkan oleh guru saya di kelas doktoral S3, saya menambahkan kajian patrologi di dalam momen malam hari ini. Membunuh manusia bentuk tunggal itu maksudnya kata antropo di sini mewakili umat manusia, bukan seorang oknum manusia. Nah, sekarang kita masuk kajian mikronya saya sudahi, saya masuk ke kajian makro biblical. Padahal masih banyak sekali kajian mikro biblical, tapi itu urusan akademis, urusan peneliti, urusan teolog-teolog, bukan kuliah untuk umum ya. Karena saya sendiri pun masih belum mampu. Terus terang, saya hanya mampu pengantar-pengantar ya, ilmu awal lah. Ahli enggak, tapi buta pun enggak. Sekarang saya di dalam makro biblical saya menggunakan metode pengujian analisa filter canonical approach atau intertextuality. Apakah penyalipan Yesus itu hanya digaungkan di dalam teks-teks perjanjian baru saja? Ada enggak nubuatan yang mengarah kepada penyalipan Yesus di luar teks-teks perjanjian baru? Ini kajian canonical approach atau intertextuality. Kalau ada, di mana saja ayat-ayat yang menyangkut penyalipan Yesus, clue-nya, nubuatannya itu muncul di perjanjian baru. Untuk kita periksa semua. Kita temukan yang paling dekat dengan jaraknya Yesus itu ada di dalam kitab Yesaya. Yang plus minus hidupnya antara 650-600 Masehi, sebelum Masehi. Di dalam kitab Yesaya itu ada nubuatan tentang hamba Tuhan yang menderita, yang suci, yang baik, tapi dia diremukkan dan dia menyerahkan nyawanya sebagai korban penebus salah. Nubuatan yang terdekat dari zaman Yesus mengenai penderitaan dan kematian Yesus ada di Yesaya. Orang ini adalah hamba Tuhan yang benar. Dia digambarkan sebagai hamba Tuhan yang benar, suci, tidak ada kesalahan, tidak ada dosa. Dia dihina, dia menderita. Di dalam Yesaya 53 ayat 5,
Tolong Pak Anton bacakan Pak. Yesaya 53 ayat 5. Yesaya 53 ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ini digenapi enggak? Digenapi. Yesus ditikam, badannya dihancurkan, disabet flagrum, dan apa yang seharusnya menjadi bagian kita dia tanggung, sehingga kita yang harusnya seperti itu, mati tersiksa, kita diselamatkan. Luar biasa. Yesaya menubuatkan dia akan mati di antara penjahat. Tolong bacakan lagi Pak ayat 89. Ayat 8, sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapa yang memikirkannya, sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan Ia karena akan mati. pemberontakan Iya. Terus Pak, dan terus. karena pemberontakan umatku ia kena tulah. 9, orang yang menempatkan kuburannya di antara orang-orang fasik, dan di dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan, dan tipu daya tidak ada dalam mulutnya. Dahsyat banget firman Tuhan. Dia dinubuatkan, menderita, diremukkan, ditikam, mati di antara orang fasik. Dahsyat banget, dahsyat bro, dahsyat. Ayat 10, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Stop, 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 stop. Tuhan berkehendak meremukkan dia. Ini kehendak Tuhan, Tuhan sudah tentukan dia untuk diremukkan. Manusia yang suci sempurna ini sebagai korban penebus salah. Wah, menarik. Korban penebus salah, korban bakaran, korban penghapus dosa di seluruh Taurat itu selalu binatang. Tapi di Yesaya ini, korban penebus salah itu adalah seorang manusia dalam rupa hamba yang akan mati atas kehendak Tuhan. Terus baca lagi, Pak. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Jadi apa yang Tuhan kehendaki akan dilaksanakan sampai tuntas dan umurnya akan lanjut. Ini bahasa terjemahan. Nah, saya akan uraikan sedikit masalah ini ya. Di dalam teks, Tuhan berkehendak. Dia memang sudah ditentukan untuk diremukkan dengan penuh kesakitan sampai mati apabila ia menyerahkan dirinya. Sebagai apa kematiannya? Bukan mati syahid atau apa, enggak. Kematiannya itu sebagai korban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana. Perhatikan kata yang saya bold dan saya perbesar, ya arik ya mim. Di dalam teks terjemahan, umurnya akan lanjut. Saya minta kita memfokuskan ke terjemahan dan bahasa aslinya. Karena apa? Kalau memaknai, membacanya umurnya akan lanjut, otak kita, bayangan kita, asumsi kita, imajinasi kita apa? Ini kakek-kakek, kayak Pak Manu Putih sudah putih semua itu kan, umurnya lanjut. Atau mbah mbah buyut saya, ini imajinasi bayangan yang akan muncul di otak kita. Tapi perhatikan, ya Arik Yamim, hari-harinya akan panjang, prolong his day. Panjangnya hari-harinya, apakah ada batas akhirnya? Misalnya orang ini panjang sekali umurnya, dia meninggal di umur 200 tahun. Panjang, tapi ada limit akhir. Anggaplah kita gunakan contoh Metusalah. Dia umurnya sangat panjang, meninggal tahun 969 tahun. Panjangnya umurnya Metusalah tetap memiliki limit akhir. Begitu tahun 900, umurnya berusia 969 tahun, dia meninggal. Perhatikan teks ini. Umurnya panjang, ada limit akhirnya enggak? Tidak ada limit. Artinya, teks ini saya lebih sering menerjemahkan hari-harinya Yamim
tak berkesudahan, panjang tanpa ada limit. Kenapa ayat ini menarik? Karena ayat ini menggambarkan adanya sebuah sosok immortal yang akan hadir dalam wujud rupa seorang hamba. Sosok abadi ini akan diremukan demi dosa kita sebagai korban penebus salah. Dia mati, tapi dia abadi tak berkematian. Menarik enggak? Menarik enggak? Ini masih ulasan intertekstual yang digabung dengan kajian analisa teks, kajian mikro. Sekarang saya tanya kepada semua orang yang pro sana, pro sini, siapapun atau orang yang kebingungan. Pertanyaan saya itu sederhana, sangat-sangat logis untuk direnungkan. Apakah Nabi Yeremia yang hidup sekitar 600 tahun sebelum Yesus yang menubuatkan ayat ini? Karena Yeremia kepencelan iblis, rencana dan keinginan iblis ditempelkan di mulutnya Nabi Yeremia, terus nubuatan iblis ini dia sampaikan dan kita catat dan kita pelajari di dalam kitab suci ini. Apakah seperti itu? Jadi ini sesuatu pertanyaan logis yang dipikirkan oleh kita semua. Ya, yuk kita lanjut. Apakah nubuatan tentang penyalipan ini baru ada muncul di zamannya Yeremia tahun 650 sebelum Masehi, 600-an? Enggak. Kajian intertekstuality, kajian intertekstual menemukan data bahwa di dalam tulisan-tulisan Daud yang hidup 1000 tahun sebelum Masehi, jadi mundur 400 tahun setelah zaman Yesaya, rentangnya dengan zaman Yesus 1000 tahun, ditemukan nubuatan di Mazmur 22. Tolong Pak Anton bacakan ayat 8 dan ayat 9. 22 ayat 8. Semua yang mengolok, semua yang melihat aku mengolok-olok aku, mereka mencibir bibirnya, menggelengkan kepalanya. Ia menyerah kepada Tuhan, biarkan dia yang meluputkannya. Biar, biarkan dia yang melepaskannya, bukankah dia berkenan kepadanya? Olok-olokan yang dinubuatkan 1000 tahun sebelum Masehi, narasi olok-olokannya presisi diucapkan sama pengolok-pengolok yang ada di sekitar penyalipan Yesus. Luar biasa banget Alkitab kita. 1000 tahun sebelum zaman kejadian, narasi olokan itu muncul sama persis seperti yang sudah dinubuatkan. Luar biasa. Baca lagi 13-14. Ngeri banget nih ayat ini. Terus Pak, Banyak lembu jantan mengerumuni aku, benteng-benteng dari basan pengepung aku. Mereka mengangangkan mulutnya terhadap aku, seperti singa yang menerkam dan mengaum. tergenapi. Yesus dikepung, dikeroyok. Orang yang mengeroyok itu sudah kepingin memakan Yesus lah. Sama orang Yahudi dipukul, dihantam habis, diserahkan ke Al-Gujal Romawi, diselap, dipukuli sama flagrum, hancur-hancuran, dipasang mahkota duri itu pun dipentungi lagi supaya dia benar-benar mahkota durinya itu nancap di kepalanya. Lah, bacakan ayat 17, Pak. Ayat 17, sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. Ada nubuatan presisi bahwa orang yang dimaksud ini akan ditusuk tangan dan kakinya. Selama ini kita kan didebat sama orang-orang Yahudi. Majority teks mayoritas tidak menulis kata karu, menusuk, tapi keari, seperti singa. Jadi kalau Bapak Ibu baca Alkitab terjemahnya Yahudi, ayat 17 tidak dikatakan menusuk tangan dan kakiku, tapi seperti singa tangan dan kakiku. Tapi meskipun demikian, ada dua varian teks di dalam manuskrip-manuskrip Masoretik yang menulis kata menusuk, karu. Akhirnya selama ini ada perdebatan dan olok-olokan dari Yahudi, orang Kristen memalsukan ayat supaya cocok matching dengan penyalipan Yesus. Orang Kristen menunjukkan kami tidak pernah memasukkan ayat. Data dari Septuaginta mengatakan ditusuk. Saling olok, gegeran.
satu menolak terjemahan yang lain. Tapi pada waktu ada penelitian penggalian naskah Qumran yang ditulis oleh orang Yahudi yang hidup sebelum zaman Yesus, Mazmur 22 versi Qumran ditemukan dan tertulis karu, menusuk. Nah, jadi tuduhan yang selama ini dilontarkan oleh pihak Yahudi bahwa kita memalsukan teks ayat Alkitab tidak terbukti. Masalahnya di mana? Karena mungkin salinan masortik teks itu nulisnya itu kurang turun ke bawah. Kalau kita nulis sedikit, cuma coretannya sedikit kayak koma di atas itu kan I, terbaca I, kari. Harusnya dia nulisnya itu jangan sampai seperti koma di atas tapi turun ke bawah. Terbaca U, karu. Kira-kira seperti itu. Dan naskah Qumran membuktikan bahwa yang diterjemahkan orang Kristen ini tidak merupakan pemalsuan, tapi memang itu yang sebenarnya yang dimaksud oleh ayat. Terus lanjut Pak, ayat 19. Mereka membagi-bagikan pakaianku di antara mereka dan mereka membuang undi atas jubahku. Luar biasa, dahsyat banget. Hancur, hancur. Kenapa? Semua nubuatan poin demi poin ini presisi terjadi di saat penyalipan orang rebutan jubahnya Yesus dan untuk memperolehnya mereka menggunakan undian. Jadi dibikin mainan, diundi siapa yang dapat. Presisi banget. Dan ingat, di saat penyalipan Yesus meneriakkan apa? Eli Eli lama sabachthani. Mazmur 22 ayat pertama versi Yahudi tapi dalam frase bahasa Aramaik. Yesus pada waktu disalib, dia kasih clue, dia berteriak. Dia tidak punya waktu untuk khotbah, badannya kesakitan semua, hancur semua, tangan kakinya dipaku, kepalanya pun ditancapi sama mahkota duri. Dia cuma berteriak mengumandangkan ayat pertama dari Mazmur 22 dalam bahasa Aramaik, bahasa yang dipakai yang dimengerti orang-orang Israel pada umumnya zaman itu. Eli Eli lama sabachthani. Maksudnya apa? Yesus cuma ingin ngomong ke semua orang Israel. Wahai orang Israel, kamu tahu nggak isi Mazmur 22? Seluruh pasal nubuatan-nubuatan yang ada di tim Mazmur 22 sedang tergenapi di depan matamu. Dia diremukan, dikerumuni, tangan dan kakiku ditusuk, pakaianku diundi. Kau lihat itu. Narasi olok-olokannya persis dengan yang di Mazmur 22. Lihat, Mazmur 22 sedang digenapi di hari Jumat Agung. Lihat itu. Tapi ya karena Yesus tak bisa ngomong banyak, kesakitan sekali. Dia hanya mengumandangkan frase pertama supaya apa? Clue. Dengarkan. Ingat nggak Mazmur 22? Kira-kira begitu. Nah, sampai di sini saya mau mengajukan pertanyaan lagi. Untuk semua orang yang pro sana pro sini, yang terlibat saling caci maki, menghina-menghina, ad hominem, dengan berapa kata-kata yang, aduh, jijik saya. Kira-kira Mazmur 22 ini iblis menunggangi mulutnya Daud supaya Daud menyampaikan nubuatan berdasarkan rencana titipannya. Halo, pikirkan baik-baik. Jangan pro sana pro sini. Gunakan logika berdasarkan ayat ini. Apakah iblislah yang menubuatkan hal ini? Halo. Enaknya kalau kita kuliah kan gini kan. Saya saya pun membuka diri untuk dikritik nanti. Silakan. Nanti setelah saya menguraikan ini silakan dikritik. Ada yang berbeda pendapat silakan. Tapi ya itu kritikan dari teman-teman yang akademis, gunakan argumentasi dengan acuan-acuan yang terukur dan otentik. Apakah nubuatan tentang Yesus itu berakhir di Mazmur, Yesaya dan Mazmur? Hanya dua itu aja. Kajian intertekstuality mengenai penyalipan ternyata kita bisa temukan sejak kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya, keturunan wanita akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini menarik. Di saat manusia berbuat dosa, masih dalam kondisi telanjang, Tuhan mengucapkan sebuah nubuat
yang sangat menarik kalau kita pelajari melakukan kajian tekstual ayat ini. Ngeri banget. Dalam sekali ini. Dia, keturunan perempuan ini, ya supaya Ros akan meremukkan kepalamu ular. Perhatikan. Kita lihat dalam sosiokultur. Di dalam kultur Semitik, keturunan selalu dikaitkan dengan ayah. Bin ayah. Nama ayahmu siapa? Nama ayah saya Alex bin Alex. Nama bapakmu Solikin bin Solikin. Kita lihat amati sosiolinguistik. Di mana-mana kewajaran di dalam bertutur kata budaya Semitik, keturunan itu selalu dikaitkan dengan ayah, keturunan laki-laki. Tapi ayat ini mengatakan akan datang seorang laki-laki lahir dari bin ibu. Ini menarik, ini menarik. Kata dalam konteks Semitik bin ibu itu dimungkinkan di dalam grammar, tetapi ini bukan suatu percakapan yang umum, bukan sesuatu yang matching dalam kewajaran budaya Semitik. Bisa itu memang, tapi nggak wajar. Entah kenapa Allah menggunakan suatu kalimat yang tidak wajar dalam budaya Semitik, akan lahir seorang anak bin ibu, bukan bin ayah. Di mana manusia yang lahir tanpa seorang ayah ini bin ibu, dia itulah yang akan meremukkan kepalamu, kepala iblis, maut dihancurkan. Tapi di saat manusia bin ibu ini lahir, dia menghancurkan kuasa maut, kuasa iblis. Di momen itu, iblis akan meremukkan tumitnya. Weata dan kamu, ular, tesupenu akef. Akef, ya akep, akef itu tumit, Yakob itu menumit. Ini adalah nubuatan yang pertama kali diucapkan Allah di Taman Eden pasca kejatuhan manusia, dan ini sangat presisi digenapi di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Targum-targum juga mengatakan ini kapan terjadi? Ini akan terjadi di zaman Raja Mesias. Penjelasan Bapak-Bapak gereja mengatakan inilah yang dimaksud dengan pendahuluan Injil. Jadi apa namanya? Pro Injil, pro Evangelion, proto Evangelion, Injil yang pertama sudah dinubuatkan oleh Allah langsung di Taman Eden, akan lahir manusia tanpa ayah bin ibu yang akan menghancurkan kuasa ular, dan di momen itu dia akan diremukkan tumitnya yang dikaitkan dengan Mazmur 22, tangan dan kakinya akan ditusuk. Kaget enggak kita? Bangga enggak kita punya Alkitab yang begitu presisi menggambarkan penyalitan, entah dinubuatkan oleh Yesaya akan ada sosok yang tak berkesudahan yang hadir dalam rupa seorang hamba dan yang akan dibunuh demi dosa-dosa kita. Mazmur, dia akan ditusuk tangan dan kakinya. Kejadian sejak zaman Taman Eden mengerikan banget, dahsyat banget. Bangga nggak kita jadi orang Kristen? Nah, tapi masalahnya yang berdebat ini Kristen sama Kristen. Oleh karena itu saya melontarkan sebuah pertanyaan ke semua orang Kristen yang menyaksikan, yang pro sana pro sini. Menurut kalian, apakah Allah yang mengucapkan nubuatan pertama kali di Taman Eden ini, Allah itu menyampaikan apa keinginan iblis, rencana iblis di dalam mulutnya, dan dia sampaikan di depan Adam dan Hawa yang menjadi proto evangelion, Injil yang mula-mula. Jangan pro sana pro sini, jangan mendukung personal. Kita fokus kepada argumentasi, dan inilah ulasan saya berdasarkan kajian intertekstual. Ternyata penyalipan menurut kajian Blipika yang pertama kali diucapkan oleh Allah. Diulang lagi di zamannya Nabi Daud tahun 1000 sebelum Masehi. Diulang lagi oleh zamannya saya. Apakah ini semua adalah karena iblis? Silakan Anda pikirkan ya. Pihak yang mempertahankan
argumentasi bahwa penyalipan itu rencana iblis, terlibat dalam perdebatan sangga menyangga. Pertama, pertanyaan apakah nubuatan ini rencana iblis ini akan susah dijawab oleh pihak siapapun dan tanpa harus saya memaksa menjawab, saya rasa semua orang yang mendengarkan postingan saya bisa menjawab di dalam hati sendiri-sendiri. Ya, dan saya nggak usah dengarkan jawaban Anda, saya sudah tahu Anda bisa menjawab sendiri dengan tepat di dalam hati. Nubuatan-nubuatan ini asalnya dari siapa? Rencananya siapa? Ketetapannya siapa? Nah, pada waktu ada yang mendebat dan mengarahkan bahwa ini adalah rencana Allah, pihak yang mempertahankan ini adalah rencana iblis mengajukan suatu ayat bukti. Yohanes 13 ayat 27. Yohanes 13 ayat 27, dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis, maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Bukti penunjang bahwa pada malam perjamuan terakhir, Yudas kerasukan iblis. Iblis benci dengan Yesus. Iblis yang merasuki Yudas membuat Yudas mengkhianati Yesus dan berujung kepada penyalipan. Kemudian ada pertanyaan yang gaya-gaya khas Protestan, sola scriptura. Apakah kalian berusaha menolak ayat ini? Ini loh ayatnya. Bukti bahwa penyalipan adalah rencana iblis. Nih lihat. Masa kalian menolak? Nah, ini menarik, ini menarik. Untuk jawaban-jawaban seperti ini, saya tidak menjawab berdasarkan analisa biblical yang sudah saya uraikan, karena arahnya sudah jelas, baik mikro maupun biblical, sudah menuntun kita mengarah kepada suatu pengertian yang benar. Nah, yang jadi masalah di dalam dunia apologetika, kita harus peka melihat viewpoint dan preposisi lawan bicara. Apologetika presuposisi yang saya maksud ini beda dengan apologetika presuposisi yang dikembangkan oleh Van Til ya. Saya punya variannya tersendiri yang nggak ngeplek-ngeplek amat dengan Van Til. Jadi saya lihat orang yang berbicara, argumentasinya dibangun atas dasar apa, dari mana dia berpijak dari argumentasi ini. Saya akan analisa perdebatan yang muncul antara pihak yang satu dengan yang lain. Ini muncul karena masing-masing pihak itu mengawali pengamatan dari sudut pandang yang berbeda, dan dua sudut pandang yang berbeda ini tidak dibatasi demarkasi yang jelas, sehingga tidak ada pembatasan demarkasi. Sudut pandang yang satu menunggangi, campur aduk, mengatasi sudut pandang yang lain juga berusaha membantah dan mengatasi sudut pandang yang lain. Demarkasi skop kajiannya tidak jelas. Nah, kalau sudut pandang tidak diamati, tidak dipilah, demarkasinya nggak jelas, ini yang menyebabkan debat kusir dan timbullah sakit hati, saling mencaci maki personal, saling merendahkan, saling mengolok-olok, saling adu sombong. Di dalam perdebatannya yang saya amati, ada dua sudut pandang. Sudut pandang pembicara yang pertama itu surface viewpoint. Dia melihat suatu kasus dari sudut pandang permukaan. Begitu kita melihat dari sudut pandang surface viewpoint, maka kita akan melihat particular action around the crucifixion. Kita akan melihat tindakan-tindakan khusus yang nyata di depan mata di sekeliling penyalipan. Nah, particular action ini bisa bermacam-macam, tergantung orang aktor yang ada di dalam momen penyalipan. Karena masing-masing aktor yang terlibat di momen penyalipan itu punya free will-nya masing-masing. Perbedaan objek, perbedaan entitas, perbedaan free will, ini yang menyebabkan particular action around the crucifixion itu akan beragam sekali. Pihak yang kedua, mungkin ya, atau pihak-pihak lain yang berusaha menanggapi, yang tidak sepakat dengan pandangan penyalipan itu adalah
rencana iblis menggunakan sudut pandang metafisika. Dia mengamatinya nggak dari permukaan, tapi dari atas, metafisika. Bahwa penyalipan ini ada suatu master plan, grand designer, yang menetapkan crucifixion, menetapkan tentang penyalipan. Jadi, jikalau yang satu ini mengamati dari sudut pandang yang horizontal, permukaan, dan sudut pandang permukaan ini dia mengamati perilaku Yudas dan iblis, yang betul, 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 saya nggak menyangkal bahwa free will dan kehendak mereka di momen itu, iblis ingin membunuh Yesus, Yudas, tanpa disadari dia menjual yang mengarah kepada penyalipan. Betul. Kalau kita ngomong berdasarkan sudut pandang particular action. Ada betulnya pendapat itu. Kalau dari scope yang saya batasi demarkasinya sebagai particular action. Nah, pihak-pihak yang lain mengamatinya itu bukan dari sudut pandang horizontal, permukaan, tapi dia naik dari atas. Dia terbang lebih tinggi dari metafisika. Metafisika viewpoint yang memberikan data penyalipan itu ada master plan-nya, ada blueprint-nya, ada grand designer, yang itu semua berasal dari Allah. Nah, karena ada viewpoint yang berbeda, satu dari permukaan horizontal sejajar, satu lihat dari atas, tanpa ada pemilahan dan pembedaan demarkasi antara uh, sudut pandang yang sejajar horizontal dengan dari atas dari metafisika, pandangan metafisika, terjadilah perdebatan yang rumit, debat kusir sampai saling mencaci maki, menghina. Ini yang saya maksud, ketertiban di dalam berdiskusi itu harus ditertibkan presuposisi. Jikalau ada anggapan awal yang berbeda, disesuaikan dulu. Kita membahas berdasarkan peranggapanmu dulu atau peranggapanku. Kalau dibahas terpisah satu persatu, diskusinya menjadi enak. Tapi yang terjadi apa? Oh enggak. Satu sama lain terlibat debat, cekcok, tanpa mengamati adanya perbedaan sudut pandang dan demarkasi yang harus dipisahkan. Akhirnya ya, bulat. Menjadi debat bulat dan saling caci maki, saling menyesat-nyesatkan, dan argumentasi tidak melegakan, karena saling tersinggung, aku dihina, direndahkan, aku balas caci maki hina dengan kata-kata yang lebih tajam lagi. Nah, nah bagus. Nah, sekarang saya bahas part per part, bagian demi bagian. Particular action around the crucifixion. Sudut pandang permukaan. Kalau kita ngomong kayak begini, saya mengutip apa pandangannya Roma Patris ya. Roma Patris memberikan respon. Dia mengatakan bahwa yang menginginkan kematian Yesus penyalipan itu adalah aktor-aktor, itu instrumen-instrumen yang memiliki free will-nya masing-masing. Nah, karena banyak orang yang terlibat, saya jabarkan satu persatu supaya kita jangan sampai menggunakan salah satu tokoh, salah satu aktor saja, tapi kita lihat semua aktor. Kita lihat kelompok orang Yahudi. Di dalam kelompok orang Yahudi ada Yahudi pembenci Yesus karena mengajarkan yang tidak cocok dengan tradisi Yahudi yang dia ikuti alirannya. Ada orang Yahudi yang menjadi pengikut Yesus, yang sepakat dengan uraian Yesus. Contoh 12 Rasul, Nikodemus, kepala sinagog, malah menjadi pengikutnya Yesus. Ada orang-orang awam Yahudi yang bukan termasuk kelompok pembenci maupun kelompok pengikut, orang yang dalam kondisi terkagum-kagum tapi belum memutuskan aku ikut Yesus apa enggak. Hanya terkesima dan geleng-geleng. Ada ya pengajaran seperti ini ya, baru tahu aku. Dari tiga macam eh, orang dalam kelompok orang Yahudi, tiga subkelompok, dia punya rencananya sendiri-sendiri. Pembenci Yesus bisa jadi punya rencana membunuh Yesus, menyalibkan. Bahkan di sebelum penyalipan ada rencana ingin merajam sampai mati. Tapi pengikut Yesus dia punya rencana sendiri yang tidak sama dengan pembenci Yesus. Termasuk orang awam punya rencananya sendiri. Demikian juga selain manusia yang ada di zaman itu, aktor-aktor yang ada di dalam sekitar penyalipan, malaikat punya
rencana free will-nya sendiri terhadap Yesus, termasuk setan-setan juga punya rancangan, rencana, dan free will-nya. Ini ya. Jadi kita tidak boleh hanya memakai satu rancangan dari Yahudi pembenci Yesus atau malaikat saja, karena bangsa gaibnya bisa malaikat, bisa setan, bisa Allah. Sedangkan manusia yang ada bisa orang Yahudi, bisa non-Yahudi. Orang yang non-Yahudi bisa percaya Yesus dan bisa juga masa bodoh dengan Yesus. Orang-orang yang tergolong Yahudi bisa membenci, bisa mengikuti, bisa orang awam yang tidak perlu sana, nggak perlu sini. Keluarkan semua data ini. Jangan ngambil salah satu saja. Itu saya bilang kurang lengkap. Jadi, yang saya tekankan dalam kajian particular action, akan ada banyak rancangan, entah jahat ataupun baik, ada banyak keinginan, dan ada banyak ide-ide berdasarkan objek yang ada, berdasarkan free will-nya masing-masing. Kalau kita lihat particular, particular action berdasarkan free will-nya iblis, Yesus dibinasakan, matikan orang ini. Di mana-mana mengajarkan kebenaran dengan kekudusannya, dengan karunia-Nya dia sembuhkan banyak orang. Wah, banyak yang mengikuti. Matikan. Betul, saya sepakat. Dalam konteks particular action. Yang sama dengan pembenci Yahudi. Tapi yang percaya, beda. Nikodemus, para murid, pengikut-pengikut yang lain. Oh, sama sekali tidak punya rencana menyalibkan Yesus. Ungkapkan semua ini. Bagaimana dengan kehendak malaikat? Oh, enggak. Kehendak malaikat menyembah Yesus karena dia tahu siapa ini. Nah, yang menarik, di dalam particular action around the crucifixion, coba kita lihat bagaimana pernyataan Yesus sendiri di saat dia menghadapi momen penyaliban. Tolong Pak apa namanya Pak Anton bacakan Matius 26 atau Mas Moses saja Pak Moses. Pak Moses, saya sudah kangen sekali Pak, sudah lama kita nggak ketemu. Pak Moses Manoputi, bacakan Matius 26 ayat 39, 42 dan 44. Matius 26 ya. Iya. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, Lompat melainkan iya. seperti yang engkau kehendaki." Lompat ayat 42 dan 44-nya Pak. 42. Oke. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu." Kemudian 44. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Amin. Amin. Sekali lagi amin. Dengan gaya yang sama, saya ingin mengajak kita fokus. Yang bicara di Matius 26 ini siapa? Yesus. Ini firman Tuhan yang Yesus ucapkan. Dia bilang kalau boleh cawan ini lalu. Kalau boleh penderitaan, penyiksaan, dan penyaliban ini lalu daripadaku. Tapi jangan itu kehendakku. Melainkan kehendakmu Bapa yang jadi. Jadi penyiksaan dan penyaliban yang mengerikan ini adalah kehendak siapa? Halo. Penyaliban, penyiksaan yang mengerikan yang akan dihadapi Yesus itu kehendaknya siapa? Halo. Ayo, jangan pro sana pro sini. Ini teks, ini ayat. Kalau kalian terima enggak? Berani melawan teks ini enggak? Ini yang saya bilang. Begitu kita ngomong dalam scope free will atau particular action, kita akan temukan banyak rancangan di sini. Tergantung oknum atau aktor yang ada. Kenapa kita hanya menggunakan sudut pandang berdasarkan rencana perilaku kehendaknya iblis dan orang-orang Yahudi pembenci atau Yudas? Ya, yang lain termasuk apa yang diucapkan Yesus kita nggak perhatikan. Ini nggak fair. Jadi begitu kita ngomong masuk ke dalam kajian
particular action. Betul, iblis merancangkan pembinasaan Yesus. Betul, Yudas tanpa sadar membuka jalan untuk merealisasikan kehendak iblis menyalibkan Yesus. Betul. Tapi berdasarkan alat yang diucapkan oleh Yesus di Taman Getsemani malam sebelum dia disiksa dan disalib, 3 kali Yesus mengulang dengan tegas, "Jadilah kehendakmu," bahwa kengerian, kematian yang mengerikan ini adalah kehendakmu. Dengan Yesus mengulang 3 kali, itu maksudnya apa? Tuhan, yang akan kuhadapi tidak ringan, tapi keinginanku hanya melakukan kehendakmu. Apapun yang kau rencanakan akan kulakukan, terjadilah kehendakmu. Budal. Jadi, alusion dan eko, gaung yang ini dalam kajian makro biblika ini, alusion dan kajian ekonya menggemakan, menggaungkan bahwa penyiksaan kematian yang mengerikan di kayu salib itu adalah kehendak Yesus dan itu diulang 3 kali oleh Yesus sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke kajian berikutnya yang saya lihat di berbagai para pendebat-pendebat yang lain dari berbagai aliran. Dia berargumentasi dari sudut pandang metafisika. Dia naik ke atas dan dia tunjukkan ini master plan. Sudah ada rancangan besar sebelum Yesus lahir. Di mana berdasarkan kajian biblika yang tadi saya uraikan, nubuatan sudah terjadi di zaman Yesaya, Daud maupun sejak Taman Eden. Itu adalah rancangan Allah. Nubuatan pertama, nubuatan para nabi-nabi juga menguatkan apa yang sudah Allah nubuatkan. Bahwa sejak manusia jatuh dalam dosa, Allah sebagai pencipta manusia langsung merencanakan penyalipan, melakukan rancangan penyelamatan. Yang di dalam bahasanya Romo Patres Allegro, causa prima, master plan, penyebab awal tentang penyalipan adalah Allah. Nah, sekarang saya masuk ke bagian akhir konklusi. Jadi teman-teman semua yang menyaksikan, karena ini kuliah ya, bebas kalian tidak bersepakat dengan saya, silakan mengeluarkan pendapatnya nanti. Di dalam kuliah ini saya memberikan konklusi dari yang saya sampaikan materi-materi. Rencana Allah itu menyelamatkan manusia sejak manusia jatuh dalam dosa. Ini Allah sendiri. Saya menolak bahwa ucapan Allah itu adalah ucapan iblis. Saya menolak pandangan bahwa nubuatannya Daud itu nubuatannya iblis. Saya menolak pandangan nubuatannya Yesaya itu nubuatan ucapannya iblis. Saya menolak itu. Rancangan iblis saya menolak. Saya, Gracia Pelo, mengatakan ini adalah rencana awal Allah yang ingin mengembalikan manusia ciptanya kembali kepada dirinya. Ini rancangan Allah. Di dalam rancangan Allah keselamatan ini, sejarah berjalan, dan di dalam perjalanan sejarah, free will yang membuat manusia bisa berbuat baik maupun jahat berkembang sedemikian rupa, muncullah particular action yang di momen penyalipan bisa muncul banyak-banyak pendapat, banyak-banyak contoh. Pro, kontra, ingin membunuh, ingin mengagumi, malah ingin mengangkat jadi raja, macam-macam. Tapi kita tidak bisa menutup, tidak bisa membantah bahwa penyalipan, penyelamatan umat manusia yang jatuh dalam dosa itu adalah grand design dari Allah. Nah, di sini saya baru mengutip ayat yang sama yang diucapkan oleh Elia Miron. Di dalam postingannya Elia Miron, dia mengutip Kejadian 20:50 bahwa engkau merancangkan yang jahat buat saya, tapi Allah merancangkan yang baik. Ayat ini saya pakai, cuma masalahnya saya begini. Kalau kita berusaha mendamaikan, seperti gayanya Elia Miron berusaha mendamaikan bahwa penyalipan itu bisa rencana iblis dan rencana Allah, tanpa ada penguraian dan pembedaan antara particular action dengan grand design, pandangan metafisika, termasuk kajian mikrobiblical atau makrobiblical, ini bisa mengarah opini bahwa, oh ternyata penyalipan itu adalah rancangan kedua belah pihak, baik rencananya Allah dan manusia. Ini bisa dibulut-bulut ini. Jadi,
mengenai penyaliban, free will iblis dan pembenci-pembenci Yesus bekerja di dalam momen penyaliban yang menginginkan kematian Yesus. Tapi melalui free will-nya iblis dan para pembencinya Yesus, orang-orang Yahudi ini, tanpa mereka sadari, apa yang sudah Allah tetapkan, rancangan keselamatan bahwa akan ada sosok yang abadi, yang akan lahir dalam rupa manusia, rupa seorang hamba, dan dia akan diremukkan dan mati sebagai korban penebusan salah. Dia akan dipakut tangan dan kakinya. Dia lahir tanpa seorang ayah bin ibu yang akan menghancurkan kepala ular, tergenapi. Nah, tapi kalau kita menjelaskannya seperti ini kan lebih nuansanya kan beda kan? Jadi free will rancangan-rancangan jahatnya setan dan pembenci Yesus, silakan kamu lakukan. Tapi di balik itu malah kamu sedang menggenapi kehendak Allah. Kira-kira begitu. Oke. Nah, saya sudahi postingan saya. Saya minta maaf ya agak lama ya karena saya dosen dan memang setting malam hari ini dalam bentuk kuliah. Ya, kira-kira demikian. Nanti akan diteruskan oleh teman saya. Teman saya ini mantan ustazah Murtadin. Dia akan menjelaskan dari sisi dia supaya kita tahu bahwa ada masukan yang berimbang dari saya yang sangat biblical maupun dari pandangan Bude Fadilah Hafiz, teman saya di Jakarta sana, dari sudut pandang Murtadin. Monggo Bude, saya silakan Bude. Saya minta maaf agak lama ya Bude. Nggih, mboten napa-napa Pak De, matur suwun. Salam semuanya, salamul masih. Mungkin saya nggak banyak sudah diulas banyak hal tadi sama Pak Gracia Pelo. Ya, kalau dari sudut saya seorang murtadin ya, saya cuman mengambil dari apa ya eh, Alkitabul Muqaddas. Kenapa saya selalu mengambil dari sudut Alkitabul Muqaddas? Bukan karena saya dari Koptik, tetapi saya lebih nyaman itu membacanya dengan Alkitabul Muqaddas karena dia mengambil kata-kata atau mengambil narasi itu lebih jelas daripada eh, Alkitab kita. Misal dari Yohanes 8 ayat 44 itu kan ada dua keinginan sebenarnya di situ. Nah, ini menarik ketika saya melihat itu ke dalam bahasa Arabnya. Kenapa? Yang satu mengatakan tentang keinginan iblis, kan ada kehendak dan keinginan di situ. Ada yang namanya kehendaknya sendiri dan ada yang namanya kehendak iblis, keinginan iblis. Dari ayat 42 pun itu juga ada kata kehendak, kata keinginan. Nah, saya kenapa saya lebih lebih cenderung ke pakai Alkitabul Muqaddas? Ya, oke, latar belakang saya karena terbiasa dengan bahasa Arab. Kalau di ayat 42 dikatakan faqala lahum Yasu' law kana Allahi abakum lakuntum tuhibbunani li anni kharajtu min qibalillah wa ataitu li anni lam ati min nafsi badzaka arsalani. Nah, di situ dikatakan kalau di dalam bahasa Indonesianya dikatakan dan aku datang, saya ambil poin terakhir, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Nah, di situ dikatakan kehendak. Nah, kalau di dalam ayat ini saya ambil di Kitabul Muqaddas itu tidak ada kata kehendak, tetapi dari dalam diriku sendiri, min nafsi, by myself, dari dalam diriku sendiri. Artinya itu memang kehendak yang muncul dari dalam diri Tuhan Yesus. Kalau kita lihat kata kehendak lagi atau keinginan di dalam Yohanes 8 ayat 44 ini lebih ekstrim sebenarnya. Kenapa? Di sini dikatakan apa? Kalau di dalam bahasa Indonesianya, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Kita ambil dari kata keinginan. Nah, kata keinginan di Yohanes 8 ayat 44 ini dalam bahasa Arab lebih ekstrim. Apa itu? Antum min abi huwa iblis. Huwa iblis di sini adalah menyatakan tunggal.
domir muzakkar untuk satu orang, ya. Anas wahidun atau untuk satu orang, ya. Apa yang dikatakan antum min abi wa iblis wa syahwati? Artinya syahwat. Ya, syahwat itu adalah keinginan buruk, keinginan jahat kalau di dalam gramatika bahasa Arab. Jadi ada beberapa kata keinginan di dalam bahasa Arab. Ada tuh iradah, ada masyiah, ada nafsin yang keluar dari diri kita, kemudian ada namanya syahwat. Nah, kata syahwat ini ada beberapa di dalam Alkitab. Di dalam Alkitabul Muqaddas ada beberapa kata syahwat dan itu ditujukan kepada keinginan yang negatif atau kehendak yang negatif. Nah, di sini dikatakan wasyahwati abikum. Artinya adalah syahwat. Kalau kita berpikir syahwat itu cuma nafsu, ya, nafsu yang dilakukan pasti arahnya maaf seksualitas. Tetapi kalau di dalam gramatika bahasa Arab syahwat itu adalah keinginan negatif. Apa itu keinginan negatif? Bisa membunuh, bisa perzinahan, mencuri itu dikatakan kalau di dalam Alkitabul Muqaddas itu adalah syahwat, keinginan negatif. Kalaulah misalnya mereka mengambil ayat ini, ya ayat ini sebagai saya memandang sebagai saya murtadin dan terbiasa dengan Alkitabul Muqaddas. Alangkah, maaf saya harus ngomong, alangkah menyedihkannya jika penyaliban itu adalah sebuah syahwat atau keinginan negatif. Kalau mengambil dari ayat ini, itu ya. Nah, saya tertarik juga dengan yang dikatakan Pak Gracia Pelo tadi yang di Yesaya 53. Yesaya 53 ayat 10 ya. Yesaya 53 ayat 10. Yang dikatakan itu untuk selamanya. Nah, kalau di sini dikatakan Yesaya 53 ayat 10 dikatakan, maaf sebentar. Oke, dikatakan ayamuhu, hari ke hari dan seterusnya, sepanjang hari lepas hari. Saya bacakan sebentar, sedikit ya. Jadi di Yesaya 10 itu, kalau di bahasa Indonesianya, kalau saya tidak salah tadi, apa Pak D? Yesaya 53 ayat 10 tadi. Yang lanjut usianya, Yang lanjut usianya. Kalau mbah-mbah. di dalam bahasa Arab, kan umruhu. Umruhu. Nggak ada di situ. Yang dikatakan adalah amrabbu fasurra bi haku. Nah, fasurra ini bisa dikatakan menjelaskan kalau dia sirrun artinya bisa menjadi rahasia. Jadi kadang-kadang bahasa Arab itu ya dia beda sedikit saja itu sudah beda artinya. Bi hakohu bil huzn in ja'ala nafsahu wa dzabihatan ismin yaro naslan tatulu ayyamuhu, hari-harinya. Ya, tidak ada dikatakan tadi apa seperti yang di LAI umur, sepanjang umur. Mungkin ya ya saya paham lah, mungkin LAI maksudnya ada sepanjang umurmu. Ya sehari-harian hari lepas hari selama-lamanya. Kalau ayyamuhu itu adalah jamak dari kata-kata yaum. Yaum itu satu hari, ayyamuhu, ayyam artinya hari-hari. Eh, Yaumani 2 hari, lebih dari 2 hari disebut ayyamuhu. Nah itu. Jadi kalau saya bilang ini pendapat saya, alangkah tidak manusiawinya kita ketika kita mengambil ayat dari Yohanes 8 ayat 44 ini bahwa penyaliban itu adalah sebuah syahwat. Ya, kalau saya melihat di sini saya menyedihkan sekali. Ya, kadang-kadang saya melihat tato salib saya di tangan kanan tuh lagi langsung nangis, Pak D. Ya, tapi ada juga yang mengatakan bahwa penyaliban ini adalah kolaborasi antara Allah dan iblis. Itu lebih menyedihkan lagi. Gitu teman-teman, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ton, saya Ya, minta yang berdoa nanti Pak Moses ya. sebelumnya Pak Gracia ada beberapa yang harus saya sampaikan ya. Nah, saya share screen dulu. Ya,
Sebelumnya terima kasih untuk pelayanannya Pak Gracia dan ini ada info. Sebentar ya. Oh, hilang ini. Bentar, gimana ini ininya? Sebentar. Share screen ini. Oke. Nah, ini Pak Gracia untuk mendukung pelayanannya Pak Gracia, ini bisa dengan membeli produk-produk dari toko online-nya Pak Gracia ya. Di sini ada dari Shopee, namanya Iman dan Hikmat. Nah, ini ada banyak buku, banyak barang di sini. Contohnya buku ini, Membungkam Bidah-Bidah. Nah, ini yang edisi revisi. Ya, jadi ada banyak sekali penambahan yang bisa didapatkan dibanding buku yang sebelumnya. Ada juga kaos-kaos dan pernak-pernik ya seperti liontin. Nah, ini untuk di Tokopedia ada namanya Inyo Manis. Nah, Inyo Manis pun ini sama ya. Di sini lebih lengkap ya sebetulnya. Nah, dan ini ada juga satu toko lagi namanya Belajar Apologetika. Nah, ini masih punya Pak Gracia juga. Jadi untuk teman-teman ataupun para peserta Zoom meeting ini yang berkenan untuk membantu pelayanan Pak Gracia juga bisa menggunakan ya dengan cara membeli buku-bukunya dan saya yakin buku-bukunya akan sangat memberkati sekali. Ya, ini saya kebetulan waktu itu dapat dari Pak Gracia itu waktu di Jakarta Selatan ini. Saya dapat bukunya lumayan saya minta Pak, saya minta murah dong dikasih. Tapi jangan ya kalau sekarang ya karena ini buat bantu pelayanannya. Oke teman-teman, ya itu aja. Terima kasih Pak Gracia. Mungkin saya sekarang open unmute ya. Kalau teman-teman ada yang mau berterima kasih silakan. Terima kasih Pak Gracia. Langsung tutup doa. Oke, Pak Moses masih ada minta ditutup dalam doa Pak Moses. Oke, siap Pak Rocky. Mari kita berdoa. Kami sangat bersyukur karena malam ini kami lagi mendengar pemaparan presentasi tentang polemik terkait dengan kristologi, khususnya tentang penyaliban Kristus. Kami bersyukur untuk hamba-Mu Pak Gracia. Tuhan terus memakai hamba-Mu ini menjadi the representative of God untuk membicarakan tentang kebenaran yang absolut, kebenaran yang mutlak. Dengan bijaksana Tuhan berbasiskan kebenaran itu sendiri, yang tidak berpusat kepada diri sendiri tapi berpusat kepada Alkitab. Sehingga banyak orang diberi wawasan yang kuat, yang valid tentang kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati apapun yang dikerjakan oleh hamba-Mu ini dalam pelayanan, menulis buku, juga ada upaya atau ada usaha, biarlah Tuhan menggerakkan anak-anak-Mu yang telah belajar dari hamba-Mu ini untuk berpartisipasi mendukung pelayanan Pak Gracia. Berkati istri yang mendampingi, anak-anak juga yang ada bersama dengan Pak Gracia dan istri, supaya mereka semakin hari semakin kokoh di dalam Engkau dan menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati juga kami semua yang telah mengikuti ini, supaya ini menjadi bekal untuk kami semakin hari semakin kuat iman kami, semakin berakar di dalam Engkau dan kami terus bertumbuh, bahkan kami terus berbuah di dalam kehidupan kami. Dan kami menjadi berkat ketika kami memberikan presentasi secara sederhana, singkat, dan mudah dimengerti oleh orang-orang yang Tuhan perkenankan untuk kami berjumpa dan kami dapat menginjili mereka. Dan kami percaya Tuhan akan bekerja karena kami punya batasan, punya boundaries atau limitasi di dalam kami melayani orang-orang tertentu yang Tuhan izinkan untuk kami layani. Kami berdoa juga supaya ada pada waktu-waktu yang akan datang, Pak Gracia lagi boleh menyampaikan presentasi-presentasi
yang sungguh membangun iman kami, menguatkan iman kami, dan memotivasi kami untuk semakin takut kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Malam yang akan menjadi bagian dari seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengakhiri seluruh aktivitas pembelajaran pada malam hari ini. Amin.